wassami'in wal hadirat wassami'at rahimani wa rahimakumullah. Para ayahanda serta para bunda dan pemirsa dan sahabat Instagram Habib Muhammad Alatas dan channel Bin Muqdar TV. Berikut jamaah salat fardul maghrib di Musalla Al-Hidayah, Air Hitam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, dan yang saya banggakan, yang saya hormati. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula atas kesempatan yang diberikan kepada kita, baik itu kesempatan kembalinya kita ditakdirkan dapat melaksanakan sholat fardul maghrib dengan secara berjamaah, ataupun kesempatan kembali bisa duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama di majelis ta'lim wa dzikir Al-Hidayah, Air Hitam, Kota Samarinda tercinta. Dan kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat dan amat berharga sekali, kesempatan yang sangat bernilai, bermutu, berkualitas, bahkan dapat mengangkat derajat kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman serta orang yang mendatangi utul ilma, mendatangi majelis ilmu, seperti mana halnya malam hari ini, dengan beberapa derajat. Sangat dan amat banyak sekali martabat, derajat, kedudukan yang Allah berikan kepada kita sampai tidak ada bilangannya. Sehingga dari istimewanya orang yang mendatangi majelis ilmu, andai wafat pun di tengah-tengah duduknya di majelis ilmu itu, sungguh kemuliaan yang akan didapatinya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Siapa yang sedang duduk di majelis ilmu tiba-tiba wafat alias meninggal di tengah-tengah dia sedang berhadir di majelis ilmu itu, kan banyak ceritanya seperti itu. Lagi asik, kadang bertanya, lagi bertanya, sehabis bertanya lagi dijawab meninggal. Ada beberapa ya video yang viral itu, lagi bertanya tentang mahabbah kepada Rasulullah, tiba-tiba sehabis bertanya dijawab sama ustadznya meninggal dia. Masya Allah, di majelis ilmu meninggal, lagi duduk bersandar, nikmat. Ujar Nabi SAW, dengan bertujuan dia datang ke majelis ilmu itu untuk menghidupkan syariat Nabi, membangkitkan ajaran Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan silaturahmi. Fabainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Kelak begitu sampai di akhirat, dia akan dikumpulkan dengan para nabi di satu tempat. Ya. Di mana lagi kalau bukan Firdaus namanya. Allahu Akbar. Sungguh beruntung. Ya. Andai hujibal kushifal hijab, tirai yang ada pada diri kita itu dibuka oleh Allah,
Ya, maka dalam kitab Manhajus Sawi, la atau zakal majlis, mereka akan berbondong-bondong mendatangi, mengunjungi majelis ilmu tersebut, walau habwa, meskipun dengan merangkak dia. Ya, yang berjualan dia akan tinggalkan jualannya, yang berbisnis dia akan tinggalkan bisnisnya, yang sedang makan dia akan hentikan makannya. Mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Masya Allah, karena di situ ada sesuatu yang istimewa sekali, luar biasa. Dan yang terpentingnya lagi, di majelis ilmu seperti ini dapat menumbuhkan iman kita, menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah, menjadi bersemi kembali iman. Sudah dasarnya ada iman, jadi tambah kuat, tambah bersemi. Begitu juga dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa barik wa sallim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat duduk kalian itu nantinya akan berbicara kepada Allah. Yauma id, jadi kelak, bukan sekarang. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Nanti kelak yauma id tuhaddits. Nih karpet-karpetnya, kalau yang duduk di karpet, kemudian keramiknya yang duduk di atas keramik, duduk di atas apa saja, sejadah, ambin, apa ya, nanti bukan karpetnya ini berbentuk karpet begitu datang kepada Allah, tidak, tapi dia menjelma, ya, menjelma, berwujud, ya, seperti manusia, kemudian dia akan memberikan pertanggungjawaban, menginfokan kepada Allah bahwasanya si fulan bin fulan telah duduk di atas karpet yang warnanya abang maron, telah duduk di atas keramik, ya, di atas sejadah dan lain sebagainya. Seperti mana kan kita sering mendengar dari ustaz-ustaz itu, kalau kita baca Quran, ya, kita sholawatan atau beramal soleh, perbuatan yang positif, yang baik, itu nanti di kuburan dia akan menjelma, ya, akan menjelma, bukan Al-Quran yang datang, tapi dia menjelma untuk menemani kita, membacking kita, ya, membackup kita untuk menghadapi malaikat yang akan, ya, menginterogasi kita. Subhanallah, ya, jelma, sampai dia berkata nanti, mundur tuanku, biar saya menghadapi malaikat ini. Kita di backup sama malaikat, biar aku yang menghadapi hubungannya malaikat. Tenang aja, biar, jangan takut, jangan takut. Subhanallah. Jadi keberuntungan yang istimewa, yang luar biasa didapati orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, ya, akal sehatnya, di mana betul-betul akalnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, ya, dalam segala hal, dalam segala bidang, bukan hanya berbentuk spiritual ibadah, tapi juga dalam hal sosial itu bernilai ibadah terus. Nah, kita lanjutkan dengan kajian kita, pelajaran kita yang, mohon maaf ya, selama di bulan suci Maulid ini, ya, saya tidak dapat berhadir karena mohon dimaklum lah, kalau ustaz-ustaz ini kan bulan Maulid ini hari raya gitu ya. Hari raya, jadi hari raya bubuhan para guru-guru, ya, berhubung saya pecinta guru, akhirnya terkena cipratannya juga gitu, ya, cinta guru akhirnya kena cipratan juga, kena imbasnya gitu, umpat hari raya aja. Ya, makanya alhamdulillah sampai ke Sangkulira, ya, ini curhat aja nih. Sampai ke Sangkulira, Kaliura, Bengalon, Senatra, wah, keliling tuh. Belum lagi ke Tanah Hulu itu,
muara-muara itu, muara Muntai, muara Calung, muara Ohong, ya, muara Wis, sampai kemana lagi tuh? Paling jauh sampai ke Senyur, tempatnya ayahanda kita yang punya hotel Senyur itu, Yostomo itu. Kampung kelahirannya itu saya datangin kemarin, bikin tablik akbar Senyur bersolawat. Masya Allah, ya, sampai ke sana. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sudah ya mulai sunyi. Hari rayanya sudah mulai habis. Normal lagi. Ya, jadi kembali lagi ke masjid-masjid. Sampai bukan di sini saja, masjid saya biasa ngisi. Ya, mulai dari masjid yang paling gonor, masjid kita itu Islamic Center, Masjid Raya, ya, kemudian sampai Masjid Fathul Khair, Masjid Agung Pelita, semuanya itu off kan, ya, sampai subuhnya itu. Kata saya jangan diganggu, lagi hari raya, lagi bulan madu. Masya Allah. Hari ini bisa kembali lagi normal lagi dah, kembali lagi normal. Bisa lagi mengunjungi rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, nikmat. Kalau melihat wajah-wajah pian, Masya Allah, bercahaya sebelah terang. Ya, silaturahmi lagi, nikmat kan? Ya, dapat bersilaturahmi lagi. Tuha yang ada di sini. Ya Allah, nikmat. Jadi membahas tentang pembahasan macam-macam cinta. Ini yang ada yang tua-tua nih bahas masalah cinta pulang. Nanti yang tua-tuanya bersemi kembali cintanya nih. Hendak bini pulang ya. Ya, masalah cinta. Ya, jadi cinta ini ada klasifikasinya ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada warna-warninya. Ya. Kalau sudah membahas cinta itu, dia sifatnya itu umum. Ya, jadi bukan cinta hanya kepada Allah saja. Ya. Berarti kalau hanya kepada Allah, kan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada mempunyai cinta dong. Nah, jadi ya kadang dari muslimin sendiri atau mukminin yang beriman kepada Allah, dia membawahi beberapa cinta. Ada yang disebut dengan cinta dengan dunia, kan cinta dunia juga. Ya, cinta itu cinta jabatan, cinta dunia, macam-macam ya. Cinta bebinian ada juga. Cinta ibadah. Jadi semuanya dasarnya cinta. Segala sesuatu yang ada kecenderungan untuk memilikinya itu pasti dasarnya cinta. Ya, cinta. Kita melihat HP, kemudian ada cenderung di dalam hati kita hendak memiliki HP itu, berarti cinta itu. Nah, nanti ada lagi cinta itu ya dibungkus dengan apa? Dengan syahwat. Ingin ini, ingin itu, macam-macam syahwat. Ya, kayak kita ini lagi puasa. Ya. Melihat apa saja kayak hendak terus. Melihat es durian, hendak. Coba nukar satu apa namanya, satu gelas ya es durian. Ada lagi cincau, sebagian satu gelas, semuanya ditukarinya, ditunggangi oleh syahwat ya, oleh syahwat. Makanya di sini pembahasannya yang ketiga, yang satu sudah, yang kedua sudah ya. Ada cinta itu al-fardiyah atau ananiyah, ada cinta al-jabaliyah ya, jibiliyah. Sekarang cinta al-mahabbah al-ghariziyah ya, mahabbah al-ghariziyah. Wa hadhihi al-mahabbatu rubbama takunu aniyatan ka mahabbati az-zawj li zawjatihi. Nah, terkadang wahadil mahabbah, cinta ini gitu, rubbama takunu aniyatan, terkadang dia menjadi temporer. Temporer itu
ya sementara, ya sementara, temporer. Seperti apa? Kama habbatiz zawj li zaujatihi, ya. Seperti mahabbahnya suami dengan istri, cinta suami dengan istri, atau wazaujah li zaujiha, istri dengan suami, gitu. Istri dengan suami. Ini biasanya temporernya itu maksudnya kenapa? Pas baru-baru menikah. Nah, ya kan, baru-baru menikah. Udah gergetan aja dua-duanya itu. Baik ini zauj, suami dengan istri, istri dengan suami. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada marhalahnya. Marhalah itu ada tingkatannya. Ya, coba. Ya, dalam Al-Quran itu. Apa itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu cinta. Cinta. Jadi baru-baru kawin itu Allah sendiri itu yang berfirman, baru-baru kawin itu orang yang sudah menyatu menjadi suami istri, masuk ke bahtera rumah tangga, ya, baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ujar bubuhan nang tuha itu seumur jagung. Nah, 2 minggu, ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu masih hot, panas, masih menggebu-gebu kayak ini. Makanya bekurihing terus. Soalnya hanyar. Belum setahun lah. Nah, woi ini masih sengit. masih sengit. Jadi masya Allah, fi kulli taraf ala tarfain, dari 2 sisi, setiap sisinya itu saling menyambut. Ya, makanya mawaddah. Ya, mawaddah itu ya masih menggebu-gebu cintanya itu. Wah, gebu-gebu cinta. Pokoknya kemana-mana berdua terus tuh, sampai masuk toilet berdua juga itu. Mandi berdua, minum 1 gelas berdua, makan 1 piring berdua, guring tambahnya lagi. Berduaan terus. Nah, nyaman. Perjalanan berdua. Kalau usagin motor, kita bisa pindah motor. Nah, masya Allah, cari-cari lubang pulang. Gitu ya. Idza kanu fi marhalati syabab wa fi ibtida'iz zuwaj. Permulaan zuwaj, permulaan menikah. Ya, di umur jagung tadi itu masih menggebu-gebu, masih hot mawaddah. Nanti kalau sudah punya anak 5, berarti kalau setahun sekali 5 tahun, ya kan? Apalagi kalau sudah, ya mungkin sudah 10 tahun aku menikah, ini lumayan. Itu bukan cinta lagi, mawaddah lagi, itu ada marhalahnya. Ada tingkatannya, naik lagi ke level keduanya. Jadi apa? Warahmah. Ya. Jadi nikah itu ya asiknya di situ warna-warni, makanya nggak ada habis-habisnya. Habis cinta, rahmah. Gitu. Jadi lebih apa namanya? Spesifik lagi dah. Rahmah. Pertamanya cinta itu identiknya dengan anak-anak muda. Tapi kalau rahmah itu biasanya sudah tergolong yang sudah ya tuha itu. Ya, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Rahmah itu melihat muhanya aja sudah senang. Kumpul bareng-bareng, dinikahi, asyik gitu. Makan wadai, ya, perjalanan, nikahi, itu rahmah. Ya, rahmah. Tapi kalau sudah masih ya cinta tadi, mawaddah itu nggak cukup, memandang itu nggak cukup. Kalau tidak disentuh dia nggak cukup. Ya, apalagi ya lawas kada berdapat. Nah,
sekali berdapat itu asik dari situ. Ya, mawaddah. Nah itu marhalahnya. Marhalah pertama, marhalah kedua rahmah. Ya, rahmah itu kasih sayang. Yang penting sayang lawan naik, lawan nini, yang nini sayang lawan kait aja. Enggak ada yang lain. Itu aja. Ya. Yang penting ada komplit, tidak ada yang kurang, sudah nikmat di situ. Nah, ini cinta seperti itu. Ya. Jadi di permulaan orang menikah dia dikategorikan ya, cinta di situ yang menyelimutinya. Begitu juga fi marhalatis syabab, masih tahap anak-anak muda. Anak-anak muda usia 15 tahun ya sampai 20 tahun menjelang 25 tahun hendak berbini, itu masa-masa mahabbah ya, cinta keinginannya dengan perempuan, menikah dan sebagainya. Nah, di situ ya, cinta namanya. Kemudian warubbama takillu katsiran ba'da mudi zamanin, dan bisa terjadi takillu katsiran, artinya banyak berkurang di sini. Ba'da mudi zaman, setelah masa itu berlalu. Masa berlalu kalau sudah tua itu kan kadang seperti kekanakan, kadang seperti hanyar berbini, kadang seperti anak muda kalau sudah tua itu lain lagi. Persepsinya berbeda kalau sudah tua itu. Ya. Lain lagi, tidak seperti anak muda lagi, dan sudah berkurang, ya berkurang, dia nggak banyak neko-neko. Yang tua-tua itu ada duduk-duduk lawan, ya di kafe, jalanan ke tepian. Nah, paling yang sudah tua-tua ini ya ke masjid. Kalaupun perjalanan keluar kemana, cari tukang jualan untuk. Di mana cari jual untuk di sini, cari jualan wadai, perjalanan ke situ aja, nasi kuning. Tapi kan kalau anak-anak muda lain, coba antum perhatikan, berbeda antara masa kekanakan yang masih anum-anum dengan masa yang sudah tua itu kan, iya medannya berbeda, medannya berbeda. Nah, medan kekanakan ini sama diumpamakan medannya yang hanyar berbini, gitu. Masih agresif dia. Kalau sudah tua tuh slow man dia, santai dia. Kenapa? Dia lebih cenderung kepada mawaddah, mahabbah, rahmah, bukan mawaddah, bukan cinta. Ya, okay. Seiring dengan berlalunya masa, maka ini cinta pun akan menjadi ada perubahan-perubahan. Li'adamil ihsas berraghbah, tidak ada merasa lagi yang ketika bersentuhan dengan suaminya atau dengan istrinya, tidak ada lagi seperti yang hanyar berbini, ya kalau langsung setrumnya tinggi, wah. Ya, lain itu. Kalau hanyar berbini ini, apalagi keluar dari toilet habis mandi, wah, selamat lagi. Apalagi sampai bersentuhan. Waduh, kalau diibaratkan beunjun itu, itu apa namanya itu, jerujut itu tinggi betul. Wah, itu. Setrumnya itu tinggi. Kalau sudah marhalah kedua, sudah tua itu, udah berisi cucu apa lagi, jadi biasanya sentuhan gini biasa, barit, dingin. La ilaha illallah, dingin dia. Nanti ente ngalamin kayak gitu, mas, nanti ngalamin kayak gitu. La ilaha illallah, nggak ada mil ihsas, nggak ada lagi merasa langsung kayak apa gitu, nggak ada, biasa aja. Ya, tidak ada rogbah, ya rogbah itu berkeinginan untuk maaf dari sisi bersetubuh pun udah berkurang. Ya, kok tidak. Syukur-syukur bisa sebulan sekali gini. Syukur-syukur bahasa bisa sebulan sekali udah alhamdulillah.
La haula wala quwwata. Ya artinya kamu melihat ini kamu tuh nak kaya cuy, alhamdulillah. La ilaha illallah. Seperti itu. Apalagi ada meraghbah fi zuwaj min ahad turfain, tidak ada lagi ditawarin. Ya, ini kira-kira hendaklah pian belaki lagi. Kejar saya ini. Apa itu? Ditawari, hendaklah belaki lagi. Aduh. Nah ada aja kayak kamu tuh habis-habis. Jadi sudah ada meraghbah, ada lagi. Jadi ada masanya, memang masanya timbul cinta itu menggebu-gebu itu di masa masih hanyar masuk bahtera rumah tangga. Ya dalam kurun waktu beberapa tahun gitu. Habis itu ada sistem perubahan. Ya. Sistem perubahan secara otomatis. Itulah memang skenario Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Nanti bukan berarti ya hilang semuanya cintanya, tidak. Artinya ke level berikutnya, ke yang lebih lembut lagi. Ya. Apa itu? Rahmah, si sayang. Ya, supaya perjalanan rumah tangga itu menjadi langgeng gitu. Menjadi langgeng, tidak putus saja. Jadi kalau cinta yang hanya identik dengan berhubungan saja, artinya kan karena kalau sudah tua itu lain lagi. Ya, lain lagi dari sisi persiapan, dari sisi mental, kekuatan kan semuanya berkurang. Makanya seiring dengan adanya perubahan pada diri manusia itu, maka di situ juga ada secara sistematis langsung, oh ini rohmah masuk ke ke ranah rohmah sekarang, ke level berikutnya. Itulah aturannya Allah supaya tetap rumah tangga ini terjalin, terjaga, langgeng. Gitu. Kemudian yang keempat al-mahabbah al-fitriyah. Mahabbah al-fitriyah yaitu cinta yang tidak menggunakan akal, tidak memakai akal cintanya, murni, ya, fitri, bersih. Wa yaghlibu 'alaiha janibul aql. Rata-rata cinta fitriyah ini tidak pakai menggunakan akal. Jadi sudah apa ya, sistematis, sudah sistem sudah. Ya, langsung gitu, connect. Seperti apa? Kamahabbatil jamal, katuju yang indah-indah. Indah-indah, sesuatu yang kalau yang indah-indah senang betul. Ini watak, sudah tabiat kita ini katuju dengan yang indah-indah. Ya, yang indah, senang gitu. Masya Allah. Itu qala an yujad insan agilun sawiyun illa wa huwa yuhibbul jamal. Dan memang manusia rata-rata katuju dengan keindahan. Katuju dengan keindahan. Sesuatu itu yang hendak yang indah. Kita melihat ya seperti mungkin pakaian kita, busana, pengen yang indah, yang bagus gitu. Melihat sepatu apa yang favorit kita pasti yang bagus, yang kayak wah ini cakep, indah nih, bagus baju ya, yang indah-indah ya. Apalagi ya kayak alam semesta, kita katuju melihat gunung itu kan kelihatan dari jauh itu indah. Memang tabiatnya manusia senang dengan yang indah-indah seperti itu. Memang Allah jamal, kata Allah itu indah, yuhibbul jamil. Innallaha jamilun, Allah itu ya, zat Allah itu indah. Yuhibbul jamal, maka katuju yang indah-indah. Katuju yang indah-indah. Maka menjadi tabiat juga bagi manusia selaku makhluk Allah ini katuju yang indah-indah. Ya, yang bagus-bagus. Ya, bukan indah bahasa Banjar, indah bahasa Banjar ini kelakon. Ya, indah itu jamal, maksudnya bagus, bungas. Ya, kita katuju dengan bebinian bungas juga ya. Bungas kah? Bungas kah? Pasti yang bungas. Ya, laha jamal, mempunyai paras yang bungas. Ya, itu manusia rata-rata seperti itu, katuju yang indah-indah. Sawaun kana haqiqiyan au khayalian, baik itu secara hakiki, asli, wujud, terwujud, nampak, jelas, nyata, atau khayalian, atau secara khayalan, menghayal.
Ya, menghayal pun ya K7 yang bungas-bungas, kadang mau yang kada bungas, kadang mau yang tidak elok, tidak cantik. Ya, pasti senang yang bagus-bagus, yang indah-indah, cantik-cantik kan. Kamahabbatil manadir at-tabi'iyah al-jamilah min miyahin wa anharin, seperti kita K7 memandang pandangan yang indah secara tabiat, secara asli, natural. Indah betul. Melihat apa? Air mancur. Melihat apa? Air terjun. Melihat apa? Melihat sungai Mahakam. Indah. Coba pian pagi-pagi besokan tuh. Saya biasa kalau goes itu sama kekanakan kru saya itu. Saya walaupun ustadz seperti ini ya senang dengan kesenangan anak-anak muda ya, karena saya masih muda juga. Jadi K7 juga goes. Ya, K7 juga Pak Futsal. Kemarin kita sparring dengan Pondok Dalwah, Darul Dakwah Sentral di Bangil. Kita sparring di mana? Di Gor Sempaja sana. Ke alang-alang di Gor Sempaja sparring kita. Ditantang, siapkah? Ayo aja. Waktu berbulang. Waktu bersarungan, bertapihan. Ya, waktunya berselawaran, kita berselawaran. Waktu main bola, oke. Wah, itu goes oke. Ya, kita goes sampai ke Samarinda ini sudah kita alhamdulillah terkeliling dah sudah kampung ketupat. Ya, apalagi kalau ke Samarinda di situ ya lalui aja. Ya, alhamdulillah kita ada grupnya, komunitasnya. Nah, saya punya 4 sepeda. Ya, jadi kalau nanti ada sepedanya yang halus-halus, saya punya sepeda yang ganal, saya punya. Kalau yang ke Bendungan pakai sepeda ganal ada. Ya, barangkali mau gabung nanti di sini silakan. Biasanya hari Minggu besokan start kita. Mantap. Masuk Instagram, Facebook, ya, masuk YouTube. Sambil berdakwah kita, olahraga. Masya Allah. Beunjun, wah biasa kita beunjun. Sampai ke Badak, Bontang, setengah laut, unjun. Jadi semuanya disukai. Seperti apa kita tabiatnya, naturalnya melihat ya laut. Kita melihat laut itu, masya Allah, tenang. Banyak lihat pantai-pantai itu kan hibak dengan manusia. Pantai Lamaru, iya, Pantai Lamaru. Kita biasa Pantai Lamaru itu bawa bola. Sama kru saya itu kalau family gathering itu saya bawa ke Pantai Lamaru. Jadi satu-satunya grup ya mungkin yang sembahyang duha berjamaah di pantai itu kami. Jadi tengah-tengah orang lagi asik-asik kita sembahyang duha berjamaah. Habis sembahyang duha baru kita main futsal. Wah mantap. Habis main futsal asik baru maulid. Pantai itu maulid kita. Masya Allah, luar biasa. Kita melihat lautan itu indah, betul, senang. Sunnah itu melihat yang indah-indah itu memang. Ya, sunnah melihat yang indah-indah, lihat laut. Ya, menyegarkan mata itu. Ya, menyegarkan mata kita jadi udah payah, capek, uyuh dia, tapi pakai memandang laut itu, masya Allah, terbuka. Obat rabun. Ya, kalau kita melihat bebinian hujannya kan indah juga itu. Iya, indah, tambah rabun itu. Ya, tapi kalau melihat laut asyik. Pagi-pagi tuh besokan pian. Wah, dari jembatan tuh, jembatan kembar kita Mahakam itu kan udah kayak di Sydney tuh. Luar negeri tuh kayak di Sydney kalau pagi-pagi tuh. Wah, terbit matahari kita nongkrong di situ, melihat ada tongkang-tongkang, wah batu. Zahab aswad kan, emas hirang. Kita cuma melihat aja, nikmat mata aja, Pang. Fulusnya kalau dapat duit, kalau dapat duit cuma mata aja melihat, oh kayak itu, kak batu bara itu. Masya Allah, asik, nikmat, ya Allah, tenang. Ya, sumpah hilang. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Berzikir, kita tafakur. Tidak ada sia-sianya Allah menciptakan makhluk. Menciptakan sungai, ternyata ya manfaatnya banyak. Ya, yang pedulang iwak lewat di sungai. Ya kan? Ya, bahkan pedulang duit dolar itu lewat sungai juga. Fulus dolar lewat sungai itu. Sekali berlalu itu satu ponton itu 3 gunung itu berapa miliar itu? 7 eman itu. Satu ponton itu, bayangin coba.
kali berapa pontot, berapa M setiap beisukan itu, nah miliar. La haula wala quwata. Ya, paling tidak tahu nominalnya sekalipun kita dapat uangnya. Nikmat di sini kita dapat kenikmatannya. Belum tentu yang menerima uangnya dia nikmat. Nah, ya, kita memandangnya sudah nikmat. Ya Allah, luar. Ada gunung di atas sungai. Gunung batu bara tadi itu. Oh, nikmat. Itu natural sudah. Ketika memandang sesuatu yang indah ciptaan Allah itu, hati kita senang, mahabbah, cinta. Nah, itu cinta yang betul-betul natural, ya, fitriyah. Min miyahin wa anharin, melihat banyu, melihat sungai, wa khadar. Khadar itu melihat apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau itu. Yang hijau-hijau. Waduh, luar biasa nikmat. Kalau di atas pesawat kita melihat hijau semuanya, nikmat ya Allah. Kalau di Jawa Barat itu ada puncak gunung teh, jadi gunung kebun teh semuanya. Ya Allah, nikmat. Luar biasa. Seluas mata memandang kebun teh semuanya. Ya, di atasnya ada gantole-gantole terbang. Orangnya bergelantungan di situ. Waduh, masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Dan itu sunnah bisa menghilangkan, ya apa namanya, bisa menghilangkan kegelisahan, kegalauan dari kita dengan memandang ciptaan Allah yang indah-indah tadi. Sebagaimana syair dinyatakan, salasatun yudhibnal hazan. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesedihan kita. Lagi sedih, ketika kita mendapatkan 3 hal ini, hilang sedihnya. Apa itu? Alma, melihat banyu. Melihat banyu. Udah melihat banyu itu enak. Ya, orang kalau hari raya atau hari libur, ya ramai orang kemanaan coba? Ya, ke laut. Ada yang berunjun, ya, ada yang ke tepian. Itu kan main pasir di tengah laut. Nikmat memandang. Waduh, bergelombang ombak itu. Ya Allah, itu hilang. Huzun, sedih-sedih itu hilang. Masya Allah, luar biasa. Hakiki, asli. Ya, dah pakai ini itu asli. Begitu kita memandang lautan yang terbentang luas itu, ya menjadi bahagia kita, senang. Ya, bagi yang beriman kepada Allah akan menguatkan imannya kepada Allah. Jadi bersyukur, Masya Allah, luar biasa ya Allah, dikembalikan kepada Allah. Ya, betapa berkuasanya Engkau ya Allah. Ya, menciptakan lautan begitu luasnya, lebih terbentang luas daripada daratan. Ya, lautan kan lebih banyak daripada daratan. Allah, ikan-ikan di dalamnya. Terkadang dia action naik ke atas, terus loncat, turun lagi. Ikan lomba-lomba, nah, luar biasa. Goyangan di situ, nikmat memandang. Ya, lihat banyu. Ya, kemudian lihat apa lagi? Ujarnya di sini al-ma'u wal khadrah. Wal khadratu, yang hijau-hijau, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan hijau-hijau. Lihat gunung. Allah, alhamdulillah di Indonesia ini, makanya Indonesia ini bak surga. Bak surga Indonesia ini. Iya. Makanya kan dalam nyanyian itu ada juga, ya, tanah kita ini seperti apa itu? Ya, pokoknya seperti surga begitu. Bercocok tanam aja, jangankan dicocok tanam begini ya. Iya, dihuntal, pus, ya, kecambah, huntal aja, apalagi musim hujan yang kayak ini. Ya, esok dilihat, nah langsung tumbuh, saking suburnya. Coba di Arab, ditimbai begitu, bawa nanti kalau ke Arab bawa kecambah, ya, ditimbainya itu di depan hotel, karena esok dilihat hilang, dimakan burung. Di wadah kita nih, subhanallah, ya, musim hujan kayak gini, di belakang rumah kita mungkin ada sedikit pekarangan, ya, tanah, ya, ditimbai ke situ, biji-bijian, dilihat sehari 2 tumbuh. Masya Allah, luar biasa, saking suburnya tanah Indonesia ini. Hijau, surga bagi mereka yang
ya kehidupannya di padang pasir ke Indonesia, betah mereka. Waduh, masya Allah. Makanya dilihat di puncak itu, daerah jalur puncak, daerah Cipanas, Cianjur, Bandung sana itu, sampai ya di puncak itu saya melihat kemarin lewat ke sana pas ada undangan ke Sukabumi. Dari Kalimantan ada undangan ke Sukabumi sana. Kan ajin itu. Saya lewat sana tuh ke daerah puncak, melihati saja. Luar biasa itu. Banyak Arab banyak. Sampai ada mat'am kayak di Arab itu. Mat'am ini tulisannya bahasa Arab. Ya, ada mat'am, maktabah, tulisan pakai bahasa Arab semuanya. Ya, luar biasa. Ya, rumah makan itu tulisan pakai bahasa Arab. Udah gaya-gaya di Arab sana. Karena mereka senang ya hidup di wadah kita ini. Nikmat Allah. Coba bayangkan, tidak ada di satu negara yang dalam sehari itu 3 musim. Dingin, panas, kemudian sejuk. Ya, sejuk. Ya, dingin. Kalau pagi-pagi habis subuh itu dingin. Nanti siang panas. Nanti sore sejuk, nggak dingin, nggak mah. Itu hanya di Indonesia 3 musim. Ya, saya 5 tahun di Tarim. Ya, kalau sudah dingin, mulai dari pagi sampai pagi lagi ya dingin, nggak ada panasnya. Dingin. Kalau sudah panas, subuh sudah panas. Subhanallah, Indonesia tinggal disyukuri kita. Kita syukur, senang nikmat hidup di Indonesia ini. Kalau sudah keluar negeri kita, keluar negeri, waduh, coba keluar negeri cari wadai untuk ada nasi kuning, ente cari nasi kuning di Singapura ada kan cari, malik, apalagi di Inggris, di Amerika. Mau kemana Pak? Saya mau cari wadai untuk ada kan di sini juga. Di Indonesia, masya Allah, jenis-jenis makanan, minuman, oh ya Allah, nikmat luar biasa. Daerah tropis, semuanya musim ada di sini dalam satu hari. Bisa panas, udah panas. Nanti habis itu hujan, sejuk lagi. Di negara luar kan hujan itu, kalau hujan setahun sekali. Di Tarim saya waktu belajar di sana, hujan itu sangat dirindukan sekali. Apabila turun hujan ini setahun sekali hujan, kalau ada banjir itu bukannya sarik malah senang. Wow, bercalap-calapan di situ banjir itu. Oh iya, setahun sekali soalnya. Kalau ada hujan tuh udah kayak dapat rezeki kayak apa? Keluaran semuanya itu. Oh iya, keluar pakai baju dalam doang, pakai kaos. Wah, senang. Karena setelah setahun lagi hanya dapat lagi hujan. Kita ini ya Allah, sampai berdoa sama ya Allah, jangan turunkan hujan, sudah banyak baju, sudah saking banyaknya masuk ke rumah ini ya. Salah. La ilaha illallah, luar biasa nikmat pada kita ini. Ya. Kemudian wajhul hasan, terakhir ya, wajhul hasan, muka yang indah. Senang lihat muka yang bersih, nggak harus ganteng, nggak harus cantik, bungas, tapi bersih gitu, dijaga mukanya, itu udah senang dipandang. Kayak Bu Buan Pian itu kan K7 ngambil wudhu kan bersih wajahnya, senang dipandangnya itu. Iya, ini sudah mata habang, meremut, waduh, pucat, sudah kotor, wajhul hasan, wajah yang indah. Indah nggak berarti ganteng, nggak berarti bungas, tapi menarik. Terkadang, bungas, hidungnya mancung kayak Petruk mancungnya itu, bosan juga itu. Tapi ya menarik itu ya kayak apa ya, dibilang bungas biasa juga, dibilang kada bungas ada juga, tapi menarik, kada membosankan. Ini yang indah, dijaga, terutama dijaga muka itu dengan baju wudu, diterang, jadi bercahaya wajahnya itu bersih. Melihatnya itu senang kita, wajahnya sudah bersih, murah senyum lagi kan. Aduh, ini sudah kayak bangun tidur aja beremut terus, ya Allah ya Rabbi, susah kelihatan wajahnya itu. Nah, melihat wajah yang indah itu sunnah, hilang, sedih kita itu hilang, masya Allah. Nyaman aku memandang wajah Pian itu. Tapi itu dari rumah itu aku nih galau, sedih benar. Begitu melihat muka Pian itu,
jadi tenang dulu hatiku nih. Waduh, Masya Allah, indah wajahnya. Idza ru'udzukirullah, sampai ketika memandang wajah mereka itu yang bersih, yang indah itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian daripada furu, ya, cabang-cabang cinta, cabang-cabang cinta. Sampai nanti pada akhirnya digiring semuanya cinta itu dijadikan satu untuk mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta dan itu wallahu a'lam bishawab.